Dan untuk mengetahui situasi terkini sudah bergabung bersama kami kontributor iNews ada Raymond Fatoni di lokasi kejadian. Ya, Raymond, bagaimana kondisi di lokasi saat ini? Ya, kondisi saat ini di lokasi kejadian masih dipadati oleh para warga yang berada di sekitar lokasi kejadian. Ya. Namun beberapa saat yang lalu tim dari DPI Mabes Polri melakukan olah TKP di lokasi kejadian. Tampak dari beberapa petugas melakukan pengecekan seputaran lokasi ledakan. Ya, apa saja yang diamankan oleh aparat kepolisian atau olah TKP, bagaimana berjalan di sana? Tadi berdasarkan pengamatan kita yang dari jauh karena ada pemeriksaan dari pihak pengamanan, kita melihat ada 2 kantung jenazah yang berwarna orange yang dibawa oleh petugas. Namun belum bisa dipastikan apakah kantung jenazah itu berisikan jenazah atau benda-benda yang lain. Ya. Baik, bagaimana langkah dari petugas kepolisian di sana untuk mengamankan lokasi? Siapa tahu akan ada serangan selanjutnya, begitu, Fatoni? Untuk pengamanan dilakukan petugas keamanan baik dari kepolisian maupun dari TNI terus berjaga-jaga di pintu masuk ke masyarakat, tidak begitu mudah merangsek ke lokasi terdekat dari lokasi kejadian. Namun dapat saya laporkan saat ini Kapolda Sumatera Irjen Agus Andrianto tengah berada di lokasi melakukan turut serta melakukan pengecekan lokasi bersama tim DPI Mabes Polri. Ya, apakah sudah ada statement begitu dari pihak kepolisian siapa pelaku ini dan juga termasuk jaringan mana? Ini kan pihak Kapolda beberapa hari yang lalu sudah saya wawancari bahwa pelaku yang berada di teroris yang tertangkap di Sibolga merupakan dari hasil pengembangan di teroris Lampung yang terkait dengan jaringan ISIS. Bagaimana dengan nasib dari istri dan juga anak pelaku, Raymond? Berdasarkan informasi yang tertulis dari Posko Polres Kota Sibolga sendiri, bahwa istri terduga pelaku yang diamankan beberapa hari yang lalu dinyatakan tewas, namun belum bisa dipastikan apakah keduanya tewas akibat bom bunuh diri atau yang lain, karena belum ada pernyataan dari kepolisian menyatakan yang resmi. Ini artinya 2 kantong jenazah itu merupakan pelaku dan istri pelaku, begitu, Raymond? Belum bisa dipastikan apakah isi dari kantong jenazah tersebut memang jasad istri dari terduga teroris beberapa hari lalu terus dibujuk membujuk untuk menyerahkan diri. Namun belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian. Baik, Raymond, kalau Anda sudah bisa bertanya kepada beberapa penduduk yang di sana, sudah ada kan informasi atau ada hal yang bisa diceritakan begitu, Raymond? Beberapa penduduk masih saat ini khusus untuk yang berada lokasi rumahnya berada di lokasi tidak jauh dari lokasi rumah terduga teroris belum bisa mendekati ataupun masuk ke dalam pemukiman rumah mereka masing-masing karena adalah pemberitahuan kepada masyarakat yang rumahnya tepat berada di tidak begitu jauh dari rumah terduga teroris dilarang masuk. Apakah warga sekitar mengenal pelaku, seperti apa kesehariannya, pekerjaannya, begitu, Raymond? Berdasarkan informasi dari masyarakat, bahwa terduga pelaku yang diamankan atas nama HA, kesehariannya bekerja sebagai tenaga instalasi listrik. Tidak ada kecurigaan sebelumnya, begitu, dari warga sekitar? Kalau warga sekitar sama sekali tidak menaruh curiga atas aktivitas yang dilakukan terduga teroris yang diamankan kepolisian kemarin sore. Baik, sudah berapa lama terduga pelaku ini tinggal di daerah tersebut, Raymond? Dari hasil wawancara saya, beberapa warga di sini menyebutkan kalau terduga teroris ini memang telah lama bermukim di lokasi ini dan memang asli dari penduduk kota Sibolga sendiri. Di dalam rumah tersebut siapa saja menempati? Yang di dalam rumah terduga teroris tersebut berisi dari istri dan anaknya yang berusia 2 tahun. Jadi nyata memang berdasarkan informasi dari yang ada tertera di papan pengumuman dari Polres
posko Polres Kota Sibolga bahwa keduanya dinyatakan tewas. Ya. Ya, Raymond. Kita boleh melihat langsung isi dari timeline dari kronologis kejadian bom di Kota Sibolga. Ini timeline dari kronologis kejadian bom di Sibolga tanggal 12 Maret 2019. Pada tanggal 13 Maret yang kemarin sekitar pukul 1.30 memang terjadi 2 kali ledakan dan ditemukan satu jenazah diduga istri dari pelaku, Kutsya. Ya, berdasarkan olah TKP yang dilakukan oleh aparat kepolisian hari ini, tadi saya juga melihat ada robot begitu yang dimasukkan ke dalam rumah. Apakah masih ada material atau bom yang masih tersisa di dalam rumah, Raymond? Kalau untuk mengetahui apa yang terjadi dilakukan oleh tim DCI Mabes Polri, kita belum bisa merangkap masuk dalam karena ada pembatasan yang dilakukan pihak keamanan, terutama kepada awak media. Ya. Baik, berarti belum ada kejelasan atau informasi dari pihak kepolisian ya bagaimana mekanisme dalam penyelidikan lebih lanjut. Sejauh ini belum ada ya. Tapi tetap kita menunggu apa. Nah, saat ini Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agus Andrianto tengah berada di lokasi. Jenis bomnya sendiri seperti apa? Sudah ada penjelasan dari pihak kepolisian? Sama sekali belum ada ya. Ini sudah bisa dipastikan ini adalah bom bunuh diri atau ini meledak tidak sengaja atau seperti apa, Raymond? Berdasarkan dari papan pengumuman dari posko Polres Kota Sibolga, memang istri dari terduga pelaku yang diamankan kemarin sore memang melakukan bom bunuh diri, ya. Baik. Raymond, apakah sudah ada langkah dari pihak pemerintah setempat ataupun kepolisian setempat untuk mengamankan penduduk sekitar? Mengingat terlihat sekali di belakang Anda penduduk masih mudah berkeliaran begitu? Ya, saat ini pihak kepolisian dan aparat keamanan memang terus berupaya agar masyarakat supaya menjauh dari lokasi, namun masyarakat rasa ingin tahunya ingin terus merangsek masuk dan membuat kewalahan dari aparat keamanan itu sendiri. Ya, Raymond, bisa digambarkan bagaimanakah dampak kerusakan di rumah tersebut akibat bom? Ya, saya tadi sempat memasuki melihat dari jauh lokasi kediaman dari terduga teroris memang hancur. Bahkan beberapa rumah yang berada tidak jauh dari lokasi rumah terduga teroris memang terlihat hancur. Bahkan ada satu, saya perkirakan ada 4 rumah tetangga terduga teroris yang rumahnya hancur, ya. Jadi rumah di kanan kiri dari rumah terduga teroris ini juga ikut hancur akibat dampak dari ledakan itu? Benar sekali, ya. Karena suara ledakan pada Rabu dini hari memang begitu keras. Apa saja, seperti apa kerusakannya? Apakah jendela pecah, kemudian seperti apa? Bisa diceritakan? Kerusakannya seperti kaca jendela pecah, pintu terbuka, bahkan ada seng dari plafon dari rumah warganya jebol, ya. Mungkin ada korban selain dari terduga pelaku dan juga satu kantong jenazah lainnya, mungkin dari warga yang terkena serpihan material bangunan atau dari serpihan bom itu? Ya, benar sekali, ya. Beruntung pada saat meledaknya bom pada Rabu dini hari kemarin, masyarakat telah diungsikan oleh pihak keamanan dan aparat setempat, ya. Jadi tidak ada korban luka begitu dari warga? Sama sekali tidak ada korban jiwa pada waktu terjadinya ledakan pada dini hari kemarin. Ya. Dan bagaimana kondisi mungkin dari warga sekitar begitu? Apakah mereka merasa trauma atau seperti apa saat ini? Ya, hasil dari wawancara saya tadi memang warga sedikit masih rasa takut. Lantaran yang diamankan oleh aparat keamanan adalah teroris. Ya. Baik, Raymond, terima kasih banyak sudah melaporkan untuk Ayu Sore. Selamat kembali bertugas.